Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Masih semangat dan ceria ya? Insya Allah sehat bersama keluarga di rumah. Masih pembelajaran kita hari ini di tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 1 bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran part 3. Muatan bahasa Indonesia, makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda. Bentar kita akan belajar sifat benda padat, benda cair, dan gas. Kemudian matematika, perkalian sebagai penjumlahan berulang. Nah, mari kita belajar bersama. Aku adalah sebuah benda, bentukku segi empat. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Ada yang bisa menebak? Ya, benar sekali. Pintar semua ya. Kertas. Nah, sekarang mari kita membaca bersama. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Nah, untuk membuktikan ini, kita akan melakukan percobaan ya. Yuk, perhatikan. Nah, sebelum melakukan percobaan, coba kita menyusun huruf dulu ya. Coba perhatikan. Tidak berubah keadaan atau bentuknya. Ada 5 huruf. Kira-kira kalau disusun jadi apa ya? Tidak berubah keadaannya. Berarti, ya betul sekali. Tetap. Kesat atau tidak halus. Kalau tidak halus berarti iya, betul sekali, kasar. Mengandung air. Berarti betul sekali ya, basah. Licin, lembut atau tidak kasar. Siapa? Iya, pintar. Berarti halus. Berbeda dari semula. Berbeda dari semula? Ya, berarti berubah. Nah, di sebelahnya lagi ada kata halus, kasar, basah, tetap, berubah. Apa maknanya? Apa maknanya halus, kasar, basah? Nah, sudah ada di sebelah tadi ya. Kita sudah susun hurufnya. Halus berarti licin, lembut, kesat, atau tidak halus, kasar, basah, mengandung air, tetap, tidak berubah keadaan atau bentuknya, berubah, berbeda dari semula. Oke, sekarang mari kita melakukan percobaan. Nah, perhatikan bahannya. Ada batu, ada kertas, ada piring, dan gelas. Nah, sekarang coba kita masukkan batu ke dalam gelas. Apa yang terjadi? Apakah batu berubah bentuk? Apakah berubah ukurannya? Tidak. Berarti ukuran dan bentuknya tetap. Sekarang kita pindahkan ke piring. Apakah berubah ukuran dan bentuknya? Tidak. Berarti tetap. Sekarang kita kembalikan ke tempatnya. Sekarang kita masukkan kertas ke piring. Berubahkah bentuknya? Tidak. Berarti ukuran dan bentuknya tidak berubah. Sekarang, Ibu Guru masukkan ke gelas. Berubahkah bentuk dan ukurannya? Tidak. Berarti tetap bentuk dan ukurannya tetap. Nah, sekarang perhatikan sini.
Perhatikan kertasnya. Bagaimana jika ibu guru remas kertasnya? Apakah dia akan berubah bentuk dan ukuran? Coba kita lihat. Ya, dia berubah bentuk menjadi bulat. Ukurannya juga berbeda ya. Terus bagaimana halnya dengan batu? Coba perhatikan batunya. Jika ibu guru palu batunya, apakah batunya akan berubah? Sekarang kita lihat. Ya, batunya berubah, pecah menjadi dua. Nah, berubah bentuk dan berubah ukuran. Nah, dari percobaan tadi, siapa yang bisa buat kesimpulan? Pertama tadi tidak berubah. Kemudian setelah dilakukan diremas atau dipalu dia berubah. Ada yang bisa beri kesimpulan? Iya, benar sekali ya. Jadi kesimpulannya benda padat tidak berubah bentuk dan ukuran. Benda padat dapat berubah bentuk jika diberi perlakuan. Jadi kalau diberi perlakuan dia akan berubah bentuk. Nah, ini juga nak termasuk sifat benda padat. Jadi kalau ada yang tanya, apa sifatnya benda padat? Bentuknya tidak berubah. Bentuk dan ukurannya tidak berubah. Terus apa lagi? Bentuk dan ukurannya akan berubah jika diberi perlakuan. Jadi itu termasuk sifat benda padat ya nak. Nah, sekarang coba perhatikan. Lihat, ada balon. Balon yang sudah ditiup dan balon yang belum ditiup. Mengapa balon yang sudah ditiup berubah bentuknya? Bergelembung? Ya, karena udara masuk ke dalam balon. Nah, udara ini akan masuk ke dalam balon, membentuk balon seperti balon ya, karena udara itu mengisi penuh balon. Jadi, kalau udara masuk ke dalam balon, berarti dia berbentuk balon. Nah, bagaimana dengan yang ini? Perhatikan. Ada balon yang berbentuk bintang, ada berbentuk hati dan boneka ya. Nah, sekarang perhatikan. Udara yang masuk ke dalam balon berbentuk bintang, otomatis udaranya juga akan berbentuk bintang. Nah, kemudian yang masuk ke balon hati, otomatis berbentuk hati. Masuk ke balon boneka, ya berbentuk boneka. Kenapa bisa begitu nak? Karena udara itu mengisi penuh tempatnya ya. Jadi dia akan berubah bentuk mengikuti tempatnya. Sama dengan ukurannya. Kalau dia mengisi tempat yang ukurannya kecil, berarti dia kecil. Kalau dia masuk ke tempat yang besar, maka dia ukurannya besar. Jadi kesimpulannya apa? Udara atau gas itu ya berubah bentuk sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Kedua, memiliki ukuran yang selalu berubah ya. Nah, itu termasuk sifat gas atau udara. Jadi, sifat benda gas atau udara itu bentuknya mengikuti wadahnya dan memiliki ukuran yang selalu berubah. Ya, gimana? Iya, oke. Untuk benda cair, ibu guru mau anak-anakku nanti lakukan percobaan di rumah ya. Oke, sekarang perhatikan sini. Ada 3 balon. Balonnya Ahnaf, balon Naf'an, dan Nisam. Ada 3 orang anak. Setiap orang memiliki 1 balon. Nah, bagaimana bentuk perkaliannya? Ya, benar sekali. 3 dikali 1. 3 anak masing-masing memegang 1. Berarti 3 kali 1 sama dengan 3. Sama artinya dengan 3 dikali 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah, sekarang supaya lebih semangat lagi belajar perkalian, mari kita bernyanyi bersama ya. Lagunya Belajar Perkalian. Liriknya ya, lirik lagunya kita samakan iramanya lagu Becak ciptaan Ibu Sud. Nah, mari kita menyanyi bersama. 1, 2, 3.
Aku mau belajar, belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata Bu Guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Ya, jadi 3 dikali 1 artinya kita minum obat 3 dalam 1 hari. Berbeda kalau kita bilang 1 kali 3, 1 kali minum langsung 3 obatnya. Ya, bedakan nak ya, jangan sampai salah minum obat. Jangan sampai minum 3 sekaligus 1 kali minum. Padahal 3 kali dalam sehari. Jadi 3 diminum dalam sehari berbeda ya dengan 1 kali 3. Oke? Nah, sekarang perhatikan. Ada Naf'an, Ahnaf, Naf'an dan Nisam masing-masing memiliki balon. Berapa balon satu orang? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ahnaf 8, Naf'an 8, Nisam 8. Bagaimana bentuk perkaliannya? Nah, bentuk perkaliannya berarti 3 dikali 8 sama dengan 24. Sama artinya 3 kali 8 sama dengan 8 ditambah 8 ditambah 8 sama dengan 24. Oke? Nah, perkalian ini sudah berapa kali lah kita ulang. Insya Allah semua bisa. Dan pasti bisa kan? Karena semua anak-anak hebat. Nah, sekarang ada latihan yang kita kerjakan di rumah. Ya, latihannya nomor 1 sampai 5. Kemudian lakukan percobaan di rumah ya. Anak-anakku lakukan percobaan untuk benda cair. Nah, petunjuknya ada di halaman 29 dan 30. Setelah anak-anakku melakukan percobaan, hasil percobaannya diisi pada tabel dan buat kesimpulan ya. Oke. Nah, jadi anak-anakku cukup sekian pembelajaran hari ini, dan selalu ya, ingat selalu berbakti selalu kepada orang tua. Jadi kalau ada sesuatu yang kita lakukan bisa kita lakukan sendiri, lakukan ya. Jangan selalu merepotkan orang tua. Kalau kita bisa melakukan mandiri, itu sudah membantu meringankan beban orang tua ya. Jadi itu harus diingat supaya orang tua di rumah tidak kerepotan. Karena orang tua juga bekerja. Ada juga mengurus dapur, mengurus adik kalau ada yang ada adiknya ya. Nah, sekian dari Bu Guru. Ingat, sholat 5 waktunya dan selalu berdoa sebelum belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.